bakalan kena atau enggak? Setengah-setengah sih. Oke. Ada mungkin saat ya Taruhlah kalau dia nggak aman permainannya, nggak pakai bungkus. Nggak pakai bungkus ya, nggak pakai ya bungkus-bungkus. itu setengah-setengah. Oh, ada kemungkinan. Ada kemungkinan terkecuali kalau kita pakai pembungkus ya. Oke. Kalau kita pembungkus Itu udah. akan menekan penularan. Jadi nggak akan menular ke orang lain gitu. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel, dan terima kasih udah subscribe, dan terima kasih juga untuk kalian semuanya sudah komen di Hapo Channel tentunya. Wow, luar biasa komen-komennya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang sangat luar biasa yang ada di samping saya. Seorang pria, jauh-jauh loh datang ke sini ke Hapo Channel. Dan saya akan sapa dulu nih narasumber saya yang ada di samping. Halo Dek, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik ya? Baik selalu. Oh, terima kasih udah datang di Hapo Channel. Sama-sama. Oke, semoga selalu sehat-sehat ya di situ ya. Amin ya Allah. Sudah makan? Sudah. Oke. Oke. Dan kali ini kita akan membahas tentang iya, siapa namanya? Saya panggil apa nih? Panggil saja Somplak. Somplak. Ya. Sorry ketawa. Nggak ada nama lain, Dek? Enggak ada. Somplak. Hah. Serius nih, Dek, Somplak. Serius. Itu emang nggak terlalu tenar sih, cuman ya ada sebagian. Oke lah, Somplak. Oke. Somplak umur berapa? Saya umur 27 tahun. 27 tahun. Iya. Oke. Jadi Somplak ini Nggak enak ya? aduh, Somplak. Som, ayo dah, nggak usah dipanjangin, Som aja. Som Oke, aja. Som. Oke, Som. Jadi kali ini si Som ini yang ada di samping saya akan bercerita tentang kehidupannya dia yang sangat tragis sih, guys. Ya, sangat super tragis buat kalian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel karena ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa kisahnya. Jadi daripada berlama-lama lagi, langsung kita bahas yang ada di samping saya. Siap. Som, Hapo Channel pengen tahu sejak kapan Som ini bisa masuk ke dunia pelangi? Kalau untuk bercerita, mungkin saya bisa ceritakan awalnya dari semenjak masuk SMK ya. Sekitaran umur 16 tahun, oke. Sudah itu dari 16 tahun ya, dari sekolah udah mulai tragis sih. Saya sudah mulai mencari something yang membuat saya nyaman, membuat saya inilah diri saya gitu. Oke. Karena mungkin dari dulu ya semenjak kecil saya udah mendapatkan satu peristiwa yang gak enak gitu kan, perihal ayak pelang mesum loh. Oke. Dari seseorang yang dekat dengan saya sebenarnya. Oke. Itu dari SD. Dari SD. Dari kelas 3 atau 4. Kelas 3, kelas 4 itu masih kecil banget berarti? Iya, dengan iming-iming saya dikasih uang 2000. Oke. 2000. Karena mungkin zaman itu kan 2000 tuh udah besar ya. Sedangkan saya emang pas lagi sekolah SD cuman dikasih 1000 bekal. Pulang sekolah saya dapat 2000 dari itu. Diiming-iming itu dengan saya harus melakukan ini. Melakukan ini. Apa itu? Kerokan? Bisa disebut kalau ya makhluk malam. Gue gak bisa. Oke, gue lurusin ya. Jadi Som ini saudara apa ini maksudnya? Bisa dianggap saudara, bisa dianggap orang lain. Oke, intinya saudara lah ya. Iya. Jadi waktu itu umur 4 tahunan lah ya kan. Som ini ketemu dengan saudara ini diiming-imingin 2000 perak. Terus melakukan hal memakan es krim. Iya, memakan es krim. Oke, es krimnya kamu makan. Es krimnya bukan dimakan tapi diemut sih sebenarnya. Oke, es krimnya diemut lah ya kan.
Terus di 2000 itu udah lumayan besar. 2000 itu lumayan besar bagi zaman saya di tahun 2000, sekitar 2006 Ya sekian lah. 7 lah, 2007. Oke. Tapi basically dari Som ini sama sekali nggak ngerti kayak gitu mungkin. Nggak ngerti, saya cuman hanya untuk diiming-imingi doang bahwa nih coba ngelakuin ini, saya kasih uang segini gitu. Polos banget ya. Anak kecil lah, Oke. anak kecil. Oke, dan setelah itu? Dan setelah itu mungkin setelah saya SD mau ke SMP saya udah hilang, dan dia pun udah beranjak dewasa kan. Oke. Sudah itu hilang, SMP saya udah tidak bermulai, apa sudah lupa gitu kan. Lupa apapun tentang hal yang mesum lah anggap gitu. Masuk SMK kelas 2 mulai terjadi kayak perasaan kok suka ya sama laki-laki gitu. Kayak merasa aduh senang banget lihat laki ini gitu, ini ganteng nih gitu. Tapi badannya six-pack nih, tinggi gitu. Nah lama kelamaan mulai dari kelas 2 SMK mungkin udah mengenal aplikasi ya. Aplikasi. Yang sekarang mah bukan kitab oren atau bukan kitab ungu ya, tapi dulu ada sih Sebelumnya. yang pakai topeng gambarnya. Oke. Nah, Oke. terus yang dulu kan dari Facebook itu suka ada banyak grup Oke. grup dunia itu. Oke. Pas zaman lulus SMK saya kerja ke Jakarta, itu udah nggak ada kan grup, udah dihapus, ditiadakan sama pemerintah. Nah dari Jakarta saya ketemu seseorang Di Jakarta. di Jakarta, tepatnya saya akan memberitahukan, tapi di Jakarta intinya mah. Oke. Disitulah anggap keperawanan saya hilang Oke. pertama kali tahun 2016. Keperawanan hilang sama orang di Jakarta. Sama orang di Jakarta. Oke. Itu umur Umur sekitar 18 tahun. langsung deh itu diberikan ke orang itu. Iya, Yang diberikan ini udah dewasa dari. seumuran. Oh seumuran. Seumuran. Oke. Tapi bukan pacaran waktu itu. Bisa dianggap pacaran, Oh. tapi dia kayak merasa alah lu gua gitu. Oke. Tapi kalau dia butuh ya datang gitu. Oke. Itu doang. Berarti yang saya tangkap nih Som ini hidup di Jakarta lah ya. Di Jakarta. Terus lebih bebas mungkin. Lebih bebas karena jauh dari orang tua, terus tinggal sendiri kan di kosan. Oke. Jadi lebih kemana-mana ya terserah saya lah gitu. Oke. Nggak ada yang menghalang-halangi gitu. Oke Sam, Hapo Channel pengen tahu lagi. Jadi Sam ini masuk ke dunia seperti berwarna-warni ini tadi, itu lebih condong jadi apa waktu itu? Lebih condong awalnya ke B. Oh ke B. Karena awal yang tadi itu, yang Iya, kamu- karena awal itu karena merasa jadi B enak nih gitu. enak. Jadi B ya mantep lah gitu. Oke, jadi B mantap, jadi B enak. Oke, itu semua orang kamu selalu berperan seperti itu. Kalau untuk Jakarta saya hanya menemukan 2 orang ya. Oke. Yang awal merenggut keajaiban diri saya gitu kan. Oke. Nah, yang keduanya ada tapi itu udah agak tua sebenarnya. Udah agak berumur dan itu hanya kenal semata, bermain, Oke. los. Maksudnya los. Nggak ada kabar. Maksudnya gimana? Hanya bermain aja sekali, udah nggak ada lagi. Oke. Terus selama menjalani kehidupan seperti ini Som ini pernah nggak menjalin hubungan atau cuma just fun doang? Ada hubungan. Just fun juga ada. Oke. Banyak sih just fun. Hampir berpuluh-puluh orang saya cobain. Serius? 200. Lebih banyak funnya atau pacarannya? Funnya. Oke. Kalau pacar saya bisa dihitung 3 sampai 4 orang 3 sampai 4 orang. dari tahun 2016. Kayak gitu. Luar biasa ya. Oke. Nah, kita pengen tahu Hapo Channel lagi ya. Hapo Channel. Berarti kamu tinggal di Jakarta seorang diri, terus melalang buana mencari orang lah intinya kan, Iya. pasangan gitu kan. Terus ketemu orang cuma buat pacaran itu cuma 3 orang doang. 2 Oh, 2 orang Dua doang. orang. Yang lainnya itu hanya just fun. just fun. Just fun.
Oke. Nah, kita pengen tahu lagi nih, Hapo Channel. Selama kamu menjadi dunia pelangi seperti ini, Hah? pernah nggak jadi cowoknya? Pernah. Oh, pernah juga jadi cowoknya. Pernah. Lebih nikmat mana? Jadi B sih. Oh, jadi B-nya. Jadi ada kayak kenikmatan yang nggak bisa dijelasin lah. Dijelasin, nggak bisa kamu jelaskan kayak gimana nikmatnya, nggak bisa. Nggak bisa dijelasin karena mungkin ya belum nyoba sih. Kalau udah nyoba ya pasti tahu rasanya kayak gimana, antara sakit, nyaman, enak, mantap gitu kan. Sampai mendesah-desah gitu kan. Kan namanya manusia lah gitu. Oke, selanjutnya di Hapo Channel untuk Sam. Dalam menjalani kehidupan seperti ini, ya kan? Nah, notabene kan kamu sudah ke sana kemari, Iya. ya kan? Terus punya pasangan, Betul. ya kan? Terus kita pengen tahu agak sedikit menyenggol keluarga kamu, ya. Keluarga kamu tahu nggak kamu seperti ini? Dulu sih belum ya. Dulu belum. Sebelum ada kecelakaan. Kecelakaan. Ya. Oke. Kecelakaan, guys. Ini kecelakaan apa ini? Berawal dari kecelakaan saya ketabrak mobil. Ketabrak motor. Kelindes lah gitu. Sampai patah tangan, patah rahang gitu. Oke. Dan akhirnya saya terkena satu penyakit yang mungkin di dunia pelangi ini mereka nggak mau. Oke. Bisa disebut B20. B20. Itu untuk bahasa medis. Bahasa medis. Oke. Atau lebih tepatnya ke HIV AIDS. HIV, AIDS. AIDS. HIV, AIDS. Oke. Sama tadi B. 20. Oke. Itu ngomongin B20, HIV, AIDS. Lebih enak mana sih ngomongnya? Lebih enak. Ya lebih jelas sih HIV. HIV. Semua orang tahu. Orang tahu. Oke. Nah, itu kenapa awalnya itu bisa terkena dengan HIV AIDS? Mungkin yang setelah saya telaah atau saya pelajari Oke. dulu, pas pertama kali hilang kejantanan saya, kan jadi B, ya digitulah gitu. Oke. Ya seperti itu. Berdarah, Oke. berdarah-darah. Iya. Terus? Udah berdarah ya mungkin saya masa bodoh lah. Mungkin ya ini efek. Ya mungkin perempuan juga kalau menikah gitu kan. Oke. Pertama kali digigit ya pasti darah gitu kan. Cuman saya nggak tahu kemana-mana. Pas zaman 2019 saya terkena herpes. Herpes. Penyakit herpes. Oke. Yang kayak cacar air gitulah. Itu udah sekujur tubuh dari pangkal kepala sampai kaki, alas kaki semua banyak cacar air atau herpes. Saya mulai buka-buka Google dong. Zaman udah berkembang, teknologi udah berkembang. Dari situ ada statement bahwa yang bergejala seperti itu masuk dalam AIDS, diagnosa AIDS. Bukan AIDS, HIV AIDS. Saya kan nggak tahu ya itu HIV atau AIDS gitu maksudnya. Oke. Lebih dibuletin lagi, kita pengen tahu. Itu awalnya itu kamu tahun berapa? 2016. Kejadiannya? Kejadiannya pas awal banget. Ketemu sama orang. Ya saya ditusuk. Tapi kan sebelumnya udah ditusuk kan? Belum. Awal pertama kali ditusuk itu? 2016. Itu jangka waktu 2019 kan saya udah positif tuh, udah detek. Itu kayak panas, demam, flu, batuk, sakit badan. Saya nggak pernah rasain. Ya mungkin itu penyakit biasa. Yang lebih parahnya sih selain panas ada kayak ruam-ruam di selangkangan. Selangkangan kayak sebetulnya borok. Kayak borok gitu selangkangan tapi penuh semua. Gatal. Lama-kelamaan 2019 itu udah mulai herpes keluar. Oke.
herpes keluar sekujur tubuh, mulai dari kelamin, kepala, badan, kaki, tangan, semuanya ada. Sorry, herpes itu yang tadi kamu bilang yang Iya, kayak yang bintik-bintik bintik-bintik kayak air gitu. cecer Kalau air. kalau lebih kayak sorry ya, hampir mirip sama kalau kita kayak kena luka bakar, Bu. Sama Kayak gitu. sama Tapi ini sekujur. tapi sekujur tubuh, dan bekasnya masih ada sampai sekarang, Oke. nggak bisa hilang. Oke, Hapo Channel pengen tahu lagi. Itu awal gejalanya itu maksudnya kamu menuduh yang orang yang menusuk kamu itu atau gimana? Nggak menuduh, cuman saya mengiranya itu dari kelakuan saya Sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya, karena saya udah bermain kotor, Oke. karena mungkin ya tau lah manusia nggak boleh kayak gitu kan. Cuman ya saya manusia bandel, ya pengen nyoba lah gitu. Nggak tahu gitu ke detect lah maksudnya. Nggak tahu. Oh dari si ini gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba timbul. Gitu Iya, aja. masalahnya kan nggak tahu dari siapapun. Ya saya udah pernah nyoba beberapa orang, bukan hanya dia gitu maksudnya. Hanya dia. Ridho Roma gitu. Oke. Nah berarti yang 2017 tadi itulah ya kan. Pas tiba-tiba yang ditusuk itu yang berdarah lah. Tapi apa namanya? Sam nggak yakin kalau bukan Nggak menyalahkan ke dia, karena saya bermainnya banyak orang selama itu. intinya awalnya itu mulanya itu tiba-tiba nongol yang pas berdarah itu Taunya itulah di situ. awal mulanya pintu masuknya. Wah, gitu banget. Oke. Nah kita pengen tahu awal lebih bulat lagi ya, kita orang awam nih. Awal berarti itu ruam-ruam. Ruam-ruam. Kita awal deh biar kita jelas nih. Serius ini kayaknya seru. Jadi kita pengen tahu apa namanya awal mulanya seorang Sam gitu tiba-tiba merasakan itu apa dulu nih? Mungkin di selangkangan ya. Oke, selangkangan itu gatal Kayak borok. Nah. Oke, selanjutnya Lama-kelamaan banyak ruam di kulit. ruam itu yang tadi itu, yang kayak kebakar-kebakar itu. Iya, yang merah-merah. Oke, nah. Lama-kelamaan kan berat badan turun jatuh. Oke, berat badan turun jatuh. Banget. Berat badan turun jatuh. Itu waktu itu posisinya Sam berat badannya berapa? 65 Turun sampai 30. jauh banget ya? Ya. Itu kan jadi pikiran negatif kan ke saya, kenapa gitu. Pikiran negatif akhirnya mencari informasi deh itu. Mencari informasi lewat Google. Oke, stop dulu. Itu berarti awal-awalnya itu cuma itu doang? Yang ruam-ruam itu nggak ada lain lagi yang kayak belum tahu ya intinya. Jadi cari deh itu di Google. Oke, selanjutnya? Ya keburu nyari di Google, saya akhirnya mencari teman atau kenalan yang bisa tes VCT atau HIV. Oke. Akhirnya hari itu saya langsung pergi ke suatu pelayanan kesehatan untuk tes. 1 jam kemudian, sesudah diambil darah ya, sudah diambil darah 1 jam kemudian datang hasil. Sampai dokter bilang, siap Kak untuk hasil. Dengan hati deg-degan sebenarnya sih, antara sedih, malu, marah, bercampur aduk gitu. Tapi waktu itu udah yakin pasti kena. Udah yakin, dari dulu juga udah yakin, semenjak udah ada ruam di selangkangan yang gatal itu, saya udah ngerti, oh ini pasti penyakit ini. Tapi yang namanya manusia kan nggak bisa luput dari kesalahan ya. Terus diulang gitu. Akhirnya dokter bilang kamu positif. Positif. Apa yang Sam merasakan waktu dibilang positif itu biasa aja atau sudah tahu gitu? Awal-awal saya berbicara biasa sih ke dalam hati gitu. Karena saya udah tahu bakal kayak gini. Biasa aja. Cuman sampai ke rumah kan dokter bilang mau bicara ke orang tua atau enggak gitu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, saya harus bicara ke ibu saya. Ibu bapak saya termasuk. Datang ke rumah dengan keadaan nangis gitu kan. Ya karena saya berpikirnya umur saya udah nggak lama. Umur saya bakal cepat mati gitu karena penyakit ini. Bapak saya cuma bilang, udah dikasih tahu seperti itu kan hasil kayak gitu.
Itu penyakit kamu, itu yang kamu lakukan, Oke. sembuhkan sendiri, Itu kata-kata bapak. kata bapak. Nggak ada reaksi nangis gitu? Nggak ada sama sekali. Tegar banget Pak. Kalau ibu saya iya, Nangis. dia nangis sampai ya nangisnya gitu, sampai meluk-meluk. Kenapa? Bapak saya kan udah keluar tuh, udah keluar rumah. Akhirnya saya berbicara ke mama. Saya HIV karena saya jalurnya belok. Sebentar. Itu awal yang saya tangkap ya, mungkin itu awal ketahuannya mungkin Sam belok juga mungkin. Iya, ke awal bukan ketahuan sih, tapi saya yang memberitahu ke orang tua bahwa saya tuh orangnya belok. Iya, maksudnya gini loh. Udah ketiban, maksudnya udah jatuh ketiban tangga lagi Iya. ibumu. Ibarat kata gini, kamu datang bawa penyakit, sorry ya, iya. kan? Bawa datang penyakit. Terus tiba-tiba udah ketahuan penyakitnya gara-gara belok. Gara-gara belok. Wis. Ya kan dalam pikiran saya udah sakit. Bentar lagi usia saya udah nggak lama mau meninggal. Oke. Sebelum tahu seperti ini ya udah berapa lama lah saya hidup sebagai ODIF gitu kan. Oke. Jadi saya berbicara ke orang tua dan orang tua pun reaksinya biasa aja gitu. Nggak ada rasa malu, nggak kayak orang lain kayak mau ngusir anaknya dari rumah gitu kan. Oke. Enggak. Orang tua saya masih menerima. Bahkan mereka pun masih, yuk bisa gitu. Oke. Tapi itu awal ketahuannya waktu itu Awal kan? ketahuan. Kita pengen tahu lagi tuh gimana waktu bilang, Ma, aku ini, coba deh, coba. Kan mama tuh nanya dari mana Oke. punya penyakit ini sambil nangis kan. Saya langsung menjelaskan gitu. Mah, maaf selama ini mungkin dari kecil Oke. diri saya udah wanita. Diri saya menyukai laki-laki. Oke. Terus kalau Sunda bilang tuh nanaonan, apa aja. Oke. Ya saya udah ngemut. Oh, ibumu nanya gitu? Tahu. Kamu berhubungan itu ngapain aja gitu? Oke. Dia, ibu tahu lah. Sebenarnya saya jelasin, saya ngemut, saya ditusuk, saya menusuk, saya berkissing with some people gitu kan. Oke. Maybe many people, banyak orang, bukan hanya 1-2. Lantang kamu bilang gitu ke ibumu? Lantang dengan percaya dirinya. Karena apa? Ya itu kesalahan saya, itu dosa saya. Terus apa yang harus saya sembunyikan ke orang tua? Lambat laun, sepitar-pitarnya kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Daripada tahu dari orang lain, malah tambah sakit hati. Mending tahu dari saya sendiri. Beliau bisa tutup mulut. Orang tua, ibu bapak tutup mulut sampai sekarang. Dan tanggapan mereka, gimana kalau ada orang lain yang tahu? Saya, masa bodoh. Oke. Seperti itu. Oke. Berarti, sorry, gue ulang lagi. Sebelum-sebelumnya orang tua tidak tahu sama sekali kelakuannya Sam ya berarti? Tidak ya? tahu. Jadi gara-gara kejadian penyakit tadi itu jadi tahu. Tahu. Oke. Dan gimana tanggapan mereka? Mereka merangkulkah? Dan setelah tahu Sam seperti ini atau mereka marah atau bagaimana? Nah, mereka malah merangkul, menyupport. Oke. Ya karena mungkin saya anak bungsu ya. Dari? 3 bersaudara. Dan kakak saya cewek semua. Saya hanya laki-laki 1. Bungsu. Jadi ya mau nggak mau saya anak mereka kan. Yang buat mereka. Iya. Jadi ya mungkin mereka nerima. Kan ada kan, aduh, gimana ya? Ada mungkin yang nggak menerima kan? Ada Iya, banyak, malah banyak. Terus kakak-kakak gitu, kakakmu, teteh ya? Kakak teteh tuh kayak cuek, masa bodoh. Nggak dimarahin gitu nggak? Nggak ada ngomong spesial pun. Cuma bapak tadi bilang, Bapak sama ibu gitu doang. nggak bapakmu tadi bilang, kamu yang bikin, Iya. kamu yang ini. Kamu yang sakit, kamu yang melakukan, sembuhin sendiri. Oke. Bahkan even mereka sudah tahu kamu kena penyakit itu, mereka tidak ada rasa was-was atau apa gitu. Was-was sih sebenarnya. Mereka kayak nggak mau nyentuh saya, Oke. tidur bareng sama saya mereka nggak mau.
Ya anggaplah saya tuh orang kayak nggak punya orang tua, kayak nggak punya keluarga gitu. Saya udah diasingkan Sampai segitunya. sampai segitunya. Cuman Oke. lama kelamaan saya berbicara dong ke pelayanan kesehatan atau ke dokter saya. Terus ada juga bukan membimbing ya, apa sih namanya? Mentor lagi. Apa Ya, namanya? hampir sama kayak mentor lah. Iya, penyemangat gitu kayak. Penyemangat, kayak penyupport gitu. Iya. Dibawalah orang tua ke pelayanan kesehatan, dijelaskan bahwa HIV itu tidak akan menular dengan ini gitu. Karena HIV itu hanya akan menular dengan ini. Oke. Masalah ini nih. Kita sebagai orang awam, Hapo Channel pengen tahu lagi, ya kan? Ini tadi itu. Kita pengen tahu ya dari Sam sendiri, dari mulut Sam sendiri. HIV ini tidak menular seperti apa sih yang ringan-ringannya? HIV itu tidak menular jika kita berciuman Ciuman bibir, kecuali dia punya sariawan. sariawan. Nah, Oke. terus tidak menular dengan jabat tangan. Jabat tangan gitu, Enggak, tidak menular. tidak Oke. menular. Keringat tidak menular. Kayak selimut bersama atau baju bersama, alat makan bersama, minum bersama pun nggak akan menular. Oke. Hanya menular lewat sperma, cairan kelamin. Oke. Mungkin kalau perempuan plasenta, Oke. itu untuk ibu hamil ya. Oke. Terus ibu hamil juga kalau punya anak menyusui, dari susu ibu ke anaknya bisa tertular. Oke. Ada orang ngomong kan takut sampai dijauhin, sampai banyak. didiskriminasi lah gitu kan. Sampai semua alat sendok, alat apa semuanya Dipisah. itu dipisah, bahkan anduk semuanya ada yang berhubungan. Itu sebenarnya nggak perlu seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Bahwa yang namanya HIV itu jangan dihindari lah, Oke. tapi dirangkul. Mereka juga manusia. Terutama untuk keluarga. Terutama untuk keluarga, mereka manusia, mereka butuh support. Kalau tidak mengerti apa yang harus dilakukan, coba tanya ke pelayanan kesehatan. Oke. Karena pelayanan kesehatan juga punya caranya sendiri, mulai dari penularannya kayak gimana. Itu dijelaskan semua di sana. Iya, termasuk kayak jarum suntik bersamaan nafza. Itu pasti kena. Iya, itu mah pastilah. Semua orang juga udah tahu kalau narkoba. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kamu maksudnya tahu dari mana itu? Tentang seperti itu, seperti ini, dilarang seperti ini. Saya masuk ke dalam LSM Oke. atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk penanganan HIV/AIDS se-Indonesia, terutama Kota Bandung ya. Oke, Bandung. Oke. Saya masuk di dalam 2 komunitas. Jadi saya dijelaskan di situ, dapat support dari situ, dan akhirnya ada yang ngajak, yuk jadi KDS. KDS. Dukungan sebaya, kelompok dukungan sebaya. Oke. Jadi kalau ada HIV orang baru yang baru terjangkit HIV, kan banyak yang suka down ya. Mereka nggak percaya diri, sampai ada yang mau bunuh diri gitu kan. Saya pun kayak gitu dulu soalnya. Saya sudah menyiapkan baygon di kamar dengan air, mau diminum bapak saya masuk gitu. Dan akhirnya dibuang. Kenapa kita balik lagi ke masalah pengen mengakhiri hidup tadi itu? Itu kenapa waktu itu pasnya? Daripada saya mati ketahuan orang bahwa saya mati karena HIV, membuat image keluarga buruk. Ya mending saya mati dengan image bunuh diri dong. Ya tapi kan membunuh diri tidak baik. Bunuh diri mah ya gitu aja sih. Nanti juga sehari 2 hari juga hilang. Kalau HIV/AIDS, KDA atau jangan deket-deket sama keluarga dia. Soalnya anaknya kemarin mati karena HIV. Mungkin kan virus HIV-nya masih ada di rumah atau di keluarganya. Takut nular, takut kayak gitu. Berpikiran saya. Tapi lama-kelamaan setelah itu, alhamdulillah ya, ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala gak hilang, masih terus bersama saya bahwa Aji,
atau Som, Hmm. kamu bisa hidup kuat, hidup lama, hidup sehat seperti manusia biasa. Hmm. Di saat sebelumnya teman-teman saya Hmm. banyak yang meninggal karena kepatuhan obat mereka jarang, diminum jarang, masih berhubungan dengan kondisi yang nggak bagus, tidak safety gitu maksudnya. Oke. Akhirnya mereka meninggal, Teman-teman lah itu ya. teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya Hapo Channel. Ya. Itu balik lagi ke masalah yang kamu apa namanya itu penyakit kamu itu tadi yang sampai mau mengakhiri hidup. Nah, tapi ini ngomong-ngomong sudah berapa lama sih kamu menjalani hidup seperti Saya dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun. ini? 5 tahun. 5 Pas tahun Juli besok tuh 5 tahun pas. menjalani hidup seperti ini. Iya. Oke. Pasti awal-awalnya di fase itu pasti banyak banget kayak down, Banget. sedih, ya kan? Sampai tadi mau mengakhiri hidup. Ya. Itu yang mungkin paling Ekstrim tragis sih. ya. Ekstrim sih. Oke, tapi ya sekarang itu kamu sudah mulai legowo, apa itu namanya, santai, Santai. Menerima. menerima kenyataan hidup kamu saat ini. Termasuk kayak omongan orang, si ini mah gini gini. Awas jauhi. Ada yang seperti itu. Banyak. Gimana perasaan kamu? Bodoh amat. Nggak merasa sedih gitu kan? Kayak ada orang yang kesinggung, sedih Enggak. gitu kan? Saya pikirnya bodoh amat. Tapi- Saya hidup bukan karena dia. Saya berobat ke atau ke pelayanan kesehatan bukan karena dia, bukan karena uang dia. Dia nggak support saya, malah hina-hina saya. Terus kenapa saya harus down? Orang tua saya juga masih support. Sekelas keluarga saya juga masih support saya untuk sehat. Iya sih. Kalau dengar orang kayak gitu, ngapain? Tapi pernah kan kayak contoh kayak misalkan ada yang kamu pasti merasa lah namanya kamu punya rasa dan punya feeling gitu kan. Ada mungkin circle teman kamu kayak mulai menjauh gitu kan, kayak mulai tidak mulai apa namanya akrab atau pasti ada membedakan lah gitu kan. Ada. Dan kamu santai, nggak kesinggung. Enggak. Ya karena mereka nggak tahu penyakit karena apa, bagaimana. Mereka awam. Tapi kalau udah tahu ya mereka malu sendirilah. Oke. Luar biasa. Oke. Kembali ke masalah kesehatan tadi atau LSM tadi ya kan? Ya. Oke. Nah, kamu sudah berapa lama di situ? Dari semenjak awal saya masuk jadi detek atau positif HIV, Awal. saya udah di LSM Taruhlah mungkin 5 tahun juga. 5 tahun juga. Berarti banyak hal yang kamu tahu di situ Banyak tentang hal, penyakit itu. mulai dari ilmu, seminar, Oke. diskusi, saya udah tahu semua. Bahkan makanya tadi kamu bilang, oh itu penyakit-penyakit ini kamu tahu lah. Tahu. Karena saya Gejalanya seperti belajar. apa, belajar. Dan setelah saya positif HIV, saya berpikiran untuk bertekad untuk saya harus sekolah lagi di medis, di dunia medis. Dan akhirnya saya kuliah di kesehatan di salah satu kampus di kota Bandung. Oke. Di situ di fakultas kesehatannya. Dan sekarang alhamdulillah udah lulus. Oke. Jadi saya mengetahui bahwa HIV itu penyakitnya kayak gimana, diagnosanya seperti apa, pengobatannya seperti apa, berapa lamanya, ada lini-lininya atau tingkatan-tingkatannya, sama seperti kanker, Oke. ada stadium-stadiumnya. Oke, ini kita awam lah taruh ya. Kamu di bagian situlah taruh lah. Kamu bagian apa di sana? Saya bagian data Data rumah sakit, data pasien sebenarnya. data pasien lah ya. Kalau di LSM tadi? Saya sebagai pendamping, Oh, dukungan sebaya. oke. Jadi mendukung ruang sih. Cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya mungkin saya kayak mengajak-ngajak maaf untuk di dunia pelangi Oke. yang belum pernah tes atau ngecek kesehatan mereka terhadap HIV. Oke. Yuk, jangan takut. Jangan takut untuk cek. Karena itu kesehatan kalian. Jangka hidup kalian. Jangan sampai tahu pas kalian udah maaf, udah AIDS. Oke. Karena apa? Biayanya, satu, biaya mahal. Kedua, pengobatan susah.
jarang ada Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan untuk AIDS. Jarang. Itu kayaknya level yang paling tinggi. Paling tinggi. Soalnya ada lini 1, lini 2, lini 3. Lini 3 itu AIDS. Oke. Kalau HIV? HIV itu ada lini 1, lini 2. Sebenarnya HIV itu virus. Oke. Virus yang menyerang imunitas tubuh. Kalau imunitas kita tubuh udah jatuh, udah rendah banget, kita masuk ke lini 2. Oke. Lini 2 kita masih terus jatuh, kekebalan tubuh kita udah hilang untuk melawan penyakit-penyakit yang datang ke dalam tubuh. Jadi kekebalan tubuh tuh udah nggak bisa ngelawan gitu. Ya kalau udah penyakit masuk ya udah masuk, tinggal sakit. Jadi AIDS itu virus HIV yang ada oportunistiknya. Maksud oportunistik, dia ada penyakit penyerta gitu. Seperti kita punya virus HIV dalam tubuh, tapi dia terserang paru-paru, anggap TBC. Oke. Itu sebutnya AIDS. Jadi bukan hanya virus, bukan hanya HIV, bukan hanya AIDS, tapi ada TBC, ada hepatitis. Jadi dia berteman. Berteman, bisa. Iya kan? Bisa. Maksudnya Berkeluarga sebenarnya. Ya, dari HIV dia nyerang ke TBC. Seperti itu. Ya kan? Atau enggak ke paru. Ke paru, ke atau jantung. sampai bisa ke jantung, ke Rematik? kelamin. Rematik asam urat? Enggak juga sih, kalau itu mah udah ketuaan sih kayaknya. Efek umur deh itu mah kayaknya. Oke, selanjutnya. Berarti yang paling peak lagi nih ya, lebih detail lagi. Berarti yang kalau udah kena AIDS, itu udah paling maksimal. Udah paling maksimal. Dan itu nggak ada obat. Sebenarnya sih untuk HIV dan AIDS juga nggak ada obat. Oke. Cuman itu hanya untuk menekan virusnya untuk tidak berkembang gitu. Oke, masalah menekan. Berarti tadi kita clearin dulu, berarti AIDS ini itu udah paling maksimal ya kan? Maksimal banget. Oke, itu udah paling danger, udah paling bahaya. Danger, udah. Nah, tadi menekan. Ini menekannya pakai apa? Pakai obat. Obat. Itu yang kamu pakai sekarang? Iya, itu ARV. Boleh kita tahu sedikit? ARV itu antiretroviral. Gunanya? Untuk menekan virus HIV dalam tubuh agar tidak berkembang. Tidak berkembang biak gitu maksudnya. Dia ditekan. Bukan menyembuhkan kan? Bukan menyembuhkan, tapi ditekan karena sejujurnya atau senyatanya HIV itu belum ada obat. Nggak ada vaksin, nggak ada obat untuk menyembuhkan. Tapi untuk menekan bahwa virusnya itu tidak akan berkembang dalam tubuh. Oke. Seperti itu. Ada berapa macam sih obat itu? Mungkin kalau untuk sekarang banyak ya. Ada varian-varian baru. Cuman yang dari kemarin-kemarin paling TLE. Oke. Ada juga TLD. TLT, TLE, TLE, sama TLD. TLD. Itu yang biasanya normal dikonsumsi sama seorang HIV atau AIDS. Oke. Yang kamu pakai? Yang saya pakai TLD. TLD. Ada tingkatannya? Nggak ada. Cuman untuk TLE itu ya gimana imunitas tubuh. Kita cocoknya pakai yang mana? TLE atau kayak TLD gitu. Oke. Balik lagi ke dicoba dulu. Ibarat kata gini lah, obat ini ada dua macam. Satu botol sih. Satu botol, satu pil. Itu 1 hari. Iya, maksudnya percobaan dulu. Kamu kasih obat ini cocok nggak? Kasih obat yang ini cocok nggak? TLE sama TLD dicoba dulu deh nih. Dicoba. Nah, mana yang cocok baru kamu dikasih yang itu. Soalnya kan kebanyakan untuk TLE efeknya yang luar biasa. Apa itu? Kayak muntah, panas. Ya seperti penyakit-penyakit biasa lah. Efek dari obat itu sendiri. Dan untuk TLD biasanya sama sekali nggak ada efek. Jadi kayak biasa aja kita minum obat gitu. Tapi itu kembali lagi ke dalam tubuh kita sendiri. Kita cocoknya yang mana? Ada yang cocok ke TLE, ada yang cocok ke TLD. Dan itu juga TLD biasanya lebih cepat menaikkan CD4 kita. CD4 itu adalah kekebalan tubuh, jumlah kekebalan tubuh kita. Di dalam tubuh ada berapa? Sorry. Ini ada yang saya pernah lihat juga, apa ya, PrEP. Apa sih PrEP ya? Iya, PrEP.
PrEP itu apa? PrEP itu kayak obat untuk kita punya pasangan nih. Kita punya pasangan, tapi pasangan kita HIV. Tapi kita nggak mau tertular HIV gitu. Kita pemain bermain yang tidak aman. Oke. Dan kita nggak mau tertular HIV gitu. Dari yang punya HIV. Ya, kita kan nggak tahu yang punya HIV siapa gitu. Oke. Tapi kita nggak mau tertular nih. Oke. Ya itu. Pakai itu. PrEP. Itu kayak regimen baru sih. Kayak mencegah pencegah yang beresiko lah gitu kan. Yang beresiko. Buat jaga-jaga. Tapi kalau yang TLD itu udah fix sudah menjalani hidup dengan bersahabat dengan obat itu. Bersahabat dengan obat itu. Dan awal-awalnya pun udah wah, gila nih. Kayak narkoba nih. Capek gitu. Setiap hari. Itu bukan kecil obatnya, itu besar. Itu setiap hari. Dan waktunya pun harus sama, harus teratur, jangan terlewat per hari atau per menit per jam gitu. Apa? Harus sama waktunya. Jam. Nggak boleh telat. Soalnya nanti kalau telat atau nggak diminum, nanti resisten. Maksudnya resisten, jadi si obat itu tuh udah nggak berguna ke dalam tubuh. Oke. Virus HIV-nya udah tahu gitu. Oh, virus HIV-nya tahu gitu. Gimana? Ya mungkin ya berpikirnya kayak gitu mungkin. Jadi si obat HIV intinya udah bisa. Mungkin udah takarannya udah berubah. Ya. Oke. Selanjutnya apa channel pengen tahu lagi. Awal kita pengen tahu ya reaksi obat yang kamu minum saat ini ya. Boleh berbagi nggak di Hapo Channel? Awal kamu tahulah obat ini, terus mengkonsumsinya itu gimana sih reaksinya, efeknya seiring berjalannya waktu deh. Kita pengen tahu. Selama beberapa hari saya muntah tadi. Nggak berhenti. Muntah terus. Tidak berhenti tanpa makan. Belum ada makanan masuk ke dalam tubuh, tapi saya muntah terus. Itu awal obat itu. Awal. Terus apa lagi? Terus ya panas, demam, badan lemes. Kesiksa juga ya? Ya kayak orang mau meninggal gitu. Apa kayak orang yang habis teler, habis oleng gitu kan? Ya kayak gimana kayak gitu. Demam, muntah-muntah. Pusing nggak? Banget. Pusing juga. Itu berapa lama itu prosesnya untuk? Alhamdulillah saya tuh hanya 3 hari. Oke. Kalau saya dengar-dengar dari teman-teman ya, ada yang mungkin hampir sebulan, ada yang 3 bulan mereka masih kayak gitu, masih belum terbiasa. Efeknya belum masuklah itu menyatu dengan tubuh mungkin. Iya, jadi si obatnya tuh belum diterima sama tubuh gitu. Atau mungkin virusnya masih berlawanan mungkin di dalam gitu kan. Masih menyerang si obatnya itu loh. Iya, jangan masuk gitu. Kayak gitu. Luar biasa sih. Tapi kalau sekarang udah seperti biasa aja. Sudah 5 tahunnya sudah biasa sih. Itu kemana-mana itu harus dibawa. Di saat saya lagi kerja malam misalkan. Oke. Saya awal minum ya pasti saya pusing. Tapi lama kelamaan karena mindset. Sampai sekarang ini juga pusing. Sekarang. Pasti ada rasa pusingnya. Saya kan baru minum tadi. Iya, baru minum dia tadi guys. Jadi itu 5 tahun ini masih ada efeknya tetap. Masih. Biasanya kan orang kan udah keseringan minum obat, apalah biasanya kan kebal, malah kadang nggak mempan gitu. Keras juga obatnya. Masih. Sampai sekarang. Cuman ya karena sudah terbiasa dengan rasa muter seperti itu ya udahlah. Beranggapan udah biasa gitu. Yang aja kayak orang yang darah tinggi atau yang kurang darah, ya kayak gitu. Ada kemungkinan nggak sih kayak misalkan kalau orang yang kita cuma pengen tahu aja, ya, misalkan dia udah kena HIV, terus dia punya tekanan jantung atau apa? Bisa juga sih sebenarnya. Bisa nggak minum obat? Bisa juga. HIV punya tekanan jantung atau darah tinggi mungkin ya? Iya gitu. Bisa nggak minum obat itu? Enggak. Berbeda. Atau harus dicek dulu, disesuaikan lagi? Dicek lagi ke dokter. Bagaimana bagusnya? Saya pilih itu obat keras. Menurut kamu obat keras nggak itu? Banget. Nah itu kan.
Nggak sembarangan orang minum itu. Oke. Orang yang terbiasa juga nggak dikasih obat itu. Ya kok nggak ada obatnya, udah terima nasib dong berarti. Ya iya. Ya mau nggak mau ya konsumsi seumur hidup. Enggak, maksudnya tadi kan dia punya jantung nih, nggak bisa, nggak dikasih. Ya mungkin Cari dari solusi lain, obat lain. HIV-nya dikasih, cuman ada obat tambahan. Itu Oh. masuknya AIDS bukan HIV sih sebenarnya. Oke. Mungkin dikasih obat itu, terus habis itu dikasih obat penenang jantung atau apa, mungkin jadi ditambah kali. Ditambah. Tapi ya beda aturan. Kalau untuk si HIV ini diminumnya jam sekian, Oke. untuk jantungnya jam sekian ya. Oke. Jangan disatukan. Karena kalau disatukan nanti obatnya bentrok. Udah pasti. Mm-mm. Oke. Nah, obatmu tadi itu sehari satu? Sehari satu. Sehari satu. Gede. Banget. Kalau orang itu udah muntah lagi soalnya. Tapi ada juga sih obat yang pecahan. Pernah nggak ketinggalan, nggak ke bawah? Pernah, sering. Panik. Banget. Sampai segitunya? Iya. Ada reaksi nggak? Misalkan, maksudnya, oh ketinggalan, taruhlah ketinggalan gitu kan, nggak ke bawah. Terus kita nggak minum, ya kan? Nggak minum, terus reaksinya apa? Lemes. Oh. Pusingnya lebih-lebih dari pusing. Bahkan kalau kita berdekatan sama orang yang sakit, kita bisa terkena penyakitnya. Sakit. Ya mungkin dia sakit pilek, batuk, Oh, imunnya lemah. imunnya malah. lemah, jadi melemah lagi. Jadi harus nggak boleh putus Nggak ya? boleh putus. Kalau nggak putus, alhamdulillah saya nggak pernah putus. Selama 5 tahun ini pasti terus menerus setiap hari. Udah undetect VL. Jadi virus HIV yang ada di dalam tubuh sudah undetect, sudah tidak terdeteksi. Emang masih ada virus HIV dalam tubuh, cuman mereka tidak banyak. Dan sudah banyak CD4 atau kekebalan tubuh kita yang ada dalam tubuh. Udah ditekan sama kekebalan tubuh kita gitu. Jadi si HIV yang ada dalam tubuh tuh nggak bisa berkembang biak. Jadi hanya mentok segitu. Dan HIV itu nggak bisa sembuh. Sampai kapanpun nggak bisa sembuh. Sembuh-sembuh waktu kita meninggal. Yang meninggal kita sembuh. Udah. Selesai hidupmu. Ya, berpikir real gitu kan. Oke, yang sedikit lagi nih. Apa namanya? Kita pengen tahu Hapo Channel. Undetect. Undetect. Oke, undetect. Benar. Ya, Itu tidak terdeteksi. tidak terdeteksi virusnya. Tapi ada. Tapi nggak sembuh kan? Nggak sembuh. Tapi masih ada. Tapi masih ada. Resikonya lebih gimana? Maksudnya kayak taruh kita nakal lagi lah gitu kan. Berhubungan dengan orang. Tapi posisinya undetect gitu kan. Aman nggak? Sebenarnya aman kalau kita main aman. Nggak tahu dulu, aman buat diri. Kalau dia sih pasti udah begitu, tapi aman ke pasanganmu nggak, ya nggak tahu misalkan. Aman. Dia tidak akan terkena. Aman. Tapi kita bermain aman. Berarti nggak aman. Iya. Seandainya gini kan kita taruhlah mungkin Som ini kan oh gue udah undetect, gue pengen coba lagi deh gitu. Misalkan misalkan nih ya, kita ini aja pengen tahu. Terus coba ke orang yang tidak kenal. Tidak kenal lah misalkan. Terus tiba-tiba kamu memang udah tahu kamu undetect gitu kan. Tapi buat si ininya, si yang nggak tahu ini, dia bakalan kena atau enggak? Setengah-setengah sih. Oke. Ada mungkin saat ya Kalau kalau dia nggak aman permainannya, nggak pakai bungkus. Nggak pakai bungkus ya, nggak pakai ya bungkus-bungkus. itu setengah-setengah. Oh, ada kemungkinan. Ada kemungkinan, terkecuali kalau kita pakai pembungkus ya. Oke. Kalau kita pembungkus Itu udah. itu akan menekan penularan. Jadi nggak akan menular ke orang lain gitu. Oke. Jadi ingat guys, pakai bungkus ya. Karet 2 biar aman. Aduh. Silakan minum. Iya.